Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami bincang-bincang ngobrol seputar kehidupan lah ya. Kehidupan yang kekinian lah mungkin ya. Tapi kalau udah ngomongnya milenial ya. Kalau setengah baya nih bukan milenial, apa lah namanya kira-kira. Ya pokoknya kita bicara tentang kehidupan kekinian. Dikatakan ujung zaman ya cukup. Tanda alam ujung zaman belum cukup, matahari masih terbit di timur, di barat ya, dan kemudian ya tanda-tanda yang berlebihan itu kan tidak perlu terlalu. Tambah lagi ada dalil mengatakan selagi orang itu menyebut nama Allah, kiamat masih lama itu kan. Ya tapi walau misal intinya semua itu kiamat pasti terjadi. Tinggal lagi kita sebagai hamba Allah dan Muhammad ini baik. Yang ada juga ngomong kiamat ini lah kiamat isi juga. Kiamat isi itu mana? Kiamat kecil. Oh kiamat kecil. Kiamat isi. Sekarang sudah kiamat isi. Mana gitu. Jadi malam ini saya bersama Gus Soyudin, MPD ini beliau ini luar biasa. Kami ini ada karena hobi makan madu kan, bukan madu, minum madu. Oh ngirup bukan yang ngirup lagi. Cukup ya. Cukup. Kalau ini nih minum. Kalau dicampur air. Kalau dia campur nasi makan. Jadi ternyata ini nih dia bawa semacam macam mana ya? Dia aku nyadap sendiri atau gimana? Yang jelas ini madu pahit. Tapi anehnya di kulitnya ini terbuat ada merek madu Bukit Sulap, arti tidak jauh-jauh. Bukit Sulap ini berarti ada di kota Lubuk Linggau dan kami sekarang ada di Lubuk Linggau. Gus, ini madu pahit ini memang benar-benar karena ini madu itu di mana-mana manis, Gus. Ya. Benar-benar. Madu Iya. itu banyak orang tahu manis. Nah itulah. Bahkan aku pernah bertemu dengan orang yang ahli, ada pohon yang besar itu ya. Kalau daerah sini namanya sialang, itu banyaknya madunya tuh tidak pernah ketemu dia. Manis ya. Madu itu pahit atau karena dia banyak sarangnya, mungkin ada 50 sarang, yang pahitnya cuma satu. Ketika tercampur kan hilang pahitnya, mungkin jadi kan bisa tergolong Saya pun agak heran ketika ada madu pahit, tapi senang juga konsumsinya madu pahit karena kita ini banyak terlalu manis. Tapi ada lagi kawan aku bilang, ini madu itu manis, saking kalah kemanisannya jadi pahit. Maka berarti di madu itu pahit ya. Masih manis juga di madu. Lah contohnya kan tadi kan madu itu sebenarnya manis tadinya. Ketika lah kelihatan manis jadi pahit. Maksudnya manis juga kan? Ya. Kalau manis sebenarnya masih manis. Ya, manis. Cuman itu kalau dirasa ke yang bener tetap manis sebenarnya. Nah, di madunya double masih manis tuh lah. Cuman ini memang faktanya memang ada madu yang pahit. Jadi faktanya memang madunya ada yang pahit. Malah ada orang yang kalau di Sumatera Selatan itu di daerah Muratara di Kecamatan Jepung itu ternyata menurut yang jual madu pahit itu bahwa madu itu memang dia ini lebah itu hinggap di pohon yang memang bedanya gitu. Nah, ini infonya gini, kebetulan senamo dengan aku nih yang ngasoknya kan. Oh Agus juga. Ini kemarin waktu ini malam ini lagi 40 hari bapaknya meninggal. Ya. Ya, bapaknya dulu melok ngantar ini, lagi sakit. Jadi dia nawarin madu kan. Aku nih udah mungkin lah beli paling sekilo. Sementara dia bawa 25 kilo kan. Nah, gue macam mana ini? Akhirnya kan nengok bapak tuh sakit sudah dibeli. Nah, sudah itu dia nelfon lagi, ngomong bapaknya sakit kemarin itu. Ya. Akhirnya lagi ke rumah sakit. Antar madu lagi, ada madu pahit kak, main kata. Nah itulah, nah cukup madu pahit memang ada. Madu pahit itu cak mana?
Oh, selama ini juga belum Nggak pernah ngerasa ya? tahu kan, kaget pahit dari mana. Nah, pokoknya dia cerita madu pahit ini memang lebahnya dia sama baik lebah dengan lebah yang manis. Lebah biasa. Iya, sama. Tetapi sama kata Pak tadi, dia hinggapnya di bunga-bunga yang pahit. Oh, maksudnya tuh dia menghirup ngambil tuh saripati dari salah satunya bunganya lah bunga tembesu. Oh, tembesu pahit memang. Nah, bunga tembesu. Daunnya pahit. Nah, itu jadi makanya waktu dikirim itu ya sudah aku ambil. Nah, tapi aku belum yakin. Cikume, coba antar sarangnya nih antu. Nah, sarang, ada sarang. Nah, iya, sarang bawa wadah madunya itu kan. Wadah madu manis, wadah madu pahit. Biar aku baca pula cerita dengan wong kalau aku nyicipnya kan. Nah, tapi sayang malam ini dia dibawa. Enggak dibawa, masih ada Wak, di rumah. Masih ada. Nanti jadi para pemirsa di mana saja berada yang hobi minum madu, kalau aku minum hobinya, aku tuh sebenarnya soal madu ini bahkan jangan pernah tinggal. Maksudnya jadikan macam kayak kalau berjalan minum dibawa nih krek ngelemah rutinitas. Rutinitas. Ada uang kadang-kadang madu ini disimpan setahun, bertahun-tahun baru nak dicicipnya. Kadang apa dia dapat anak lagi kan, anak kecilnya baru dicicipnya. Tidak dicicipin lagi sampai punya anak lagi 2 tahun kemudian. Macam mana habis-habis ya? Ini kalau madu hitam banyak. Ini kan ya aku sambung yang tadi. Setelah aku cicip baru aku yakin bahwa memang ini wadah madunya pahit kan. Wadahnya itu. Wadah sarang madu tuh. Iya, yang sarang madu yang itu. Dikemut istilahnya. Iya. Kita isep yang katanya di situ ada propolisnya kan. Oh iya benar ya. Punya awe. Jadi lilin kan dia tuh. Iya benar. Memang pahit. Nah, yang manis kan tidak mungkin orang nyiram. Ya, artinya kan memang tidak mungkin untuk berusaha untuk memasukkan batu ali kan sampai ini. Tapi senang juga sebenarnya ketika memang di dalam tubuh kita ini, tapi kesehatan yang lebih menjelaskan ini. Kalau kita ini sekedar ngobrol-ngobrol tentang seputar madu, yang intinya madu itu obat. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dijadikan madu itu untuk sebagai obat. Tetapi jangan sampai madu ini yang dijual di pasaran ini Gus. Kalau campuran itu. Nah, makanya pernah aku juga terkejut dulu, pernah aku buka ini kan, ketika aku buka ini meledak tingginya. Yang hebat keluarga loh. Biasanya kalau kita menggunakan botol bekas air mineral, ini kan muncul, kita coba, maaf nih, ini kan. Ini tangannya tangan kanan, kalau tampil di situ tangan kiri biasanya kan di video. Ya, beda ini sudah di setel. Jangan sampai kenapa Ustadz minum tangan kiri ya. Jadi ini kan madu. Tadi sudah kita bilang bahwa madu itu bahwa di mana-mana manis. Ternyata filosofinya ketika saking manisnya jadi pahit. Berarti kehidupan juga kalau disamakan apa tadinya kehidupannya, baiknya filosofinya ini. Kalau mulu enak hidup ini kan, lama-lamanya jadi pahit. Pahit itu pasti ada, karena tidak mungkin wong selamanya manis. Roma itu ya. Tapi kalau pahit biasanya obat. Biasanya wong takut sama pahit-pahit. Kata Ustadz Yusuf Mansur katanya pahit-pahit itu harus bersabar. Oh jadi laju lagu merama lagi. Itulah. Laju yang berat-berat keulangan ketepian. Benar. Jadi iya. Pahit itu memang bukan hanya dinikmati, cuman dijadikan momentum. Tapi Gus banyak orang berhasil dari pahit itu begitu. Jadi maksudnya dia bersabar tadi, kehidupan dari awalnya mungkin dia pahit, getir lah. Kalau bahasa ini itu bahasa sastra itu, kalau hiduplah penuh dengan kegetiran, nanti suatu saat akan sisanya manis kalau. Sisanya manis. Cuman kapan itu kan? Itulah yang ada lagu Omai Rama itu yang berat-berat ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, senang kemudian. Tapi dilesetkan oleh rombongan Jamrud. Berakit-akit ke hulu, senang-senangnya kapan? Senang-senangnya kapan?
Nah, makanya kalau yang Muslim ya paling terakhirnya mati mulia, mati husnul khotimah. Filosofi pahit itu luar biasa sebenarnya. Ketika bicara pahit, sama yang tadi lirik lagu yang Omai Rama itu, cuma sampai Omai Rama itu lirik lagu itu pahitnya rasa empedu, manisnya rasa gula. Nah itu kan memang pahit. Tetapi madu ini aku jenguk ketika kita nyicipnya pahitnya lain. Ketika kita mengonsumsi yang ada rasa pahit itu semacam madu itu jadi obat kan. Tapi ketika ada pahit ini akan lebih mungkin karena di badan kita ini dengan banyak manisnya. Kalau di literasi di artikel banyak manfaat kesehatan untuk madu hitam untuk kesehatan. Madu hitam itu untuk kesehatan. Termasuk salah satu untuk diabetes. Nah ini Haji Nun kan lagi sakit kemarin. Oh iya, memang beliau ini balik umroh sudah. Ya balik umroh. Sudah dikasih. Sudah kasih semalam. Malam sampai malam. Jadi dianjurkan ya kurangi kopi. Karena diabetes itu kan bisa buat asam lambung segala macam. Tapi sebenarnya gini, kopi itu sebenarnya yang membuat kurang bagus itu terlalu banyak manis. Itu ini kan kopi manis. Tapi kalau banyak kopinya, aku sekarang sudah mulai ada kawan tuh kan minum kopi ini dengan cara tidak pakai gula, Gus. Kalau belum sakit. Oh, kalau belum sakit. Kalau sudah sakit lain, sama nggak minum gula nih. Allah. Kalau sudah sakit, gula tuh bagus ketika asupannya cukup. Tapi ketika dia sudah sakit, nggak boleh lagi. Jadi manusia ini Gus sebenarnya ketika uang itu sakit, harapannya cuma satu. Tahu dah harapannya? Belum tahu. Nak sehat tuh lah. Nak sehat. Tetapi ketika udah sehat Gus, harapannya ijak satu. Ya, banyak harapannya. Harapan banyak jadi 10 gitu. Nak sini, banyaknya harapannya. Ya. Ketika udah sehat, ketika udah sakit, harapannya udah banyak. Yang penting dia sehat. Macam itu ya. Para pemirsa dimanapun saja berada, memang malam ini kami ngobrol tidak perlu terlalu filosofisnya sebenarnya. Memang kenyataannya memang kami ini berbicara tentang madu sebenarnya. Terlepas nanti lanjut belanjak kepada kehidupan kekinian. Ada wak ini nih. Terus mana? Ini nih bahkan ada beberapa statement ya dari beberapa ibu-ibu. Nah ini untuk laki-laki juga bagus. Oh, itu ya. Menambah stamina itu ya. Apalagi yang punya madu-madu. Sebenarnya dia ini kan ini. Lah kok ngomong kan madu itu obat. Ya. Jadi kalau di literasi ini ada banyak ya. Viagra alami kan selama ini laki-laki Viagra. Jadi bukan. Jadi ada kopi kan. Ya itu kan kopi. Kan. Ini kan manfaatnya karena banyak. Benar, ya. Efek lebihnya. Jadi jadi kalau madu manis kan kita kadang-kadang agak ragu kalau siapa tahu kita ini manis kan gula juga kan, padahal kan beda. Glukosa gula dengan yang ini kan beda. Jadi efeknya kan beda. Lah aku kan kemarin kan ada waktu beli Oktober dari Palembang sehingga di suatu tempat di mana lah makan itu pasti dia mau makan itu jual juga. Aku tergiur itu ketika yang jual itu ngomong ini. Aku melonian Pak merasnya. Jadi aku pikir ketika dia nawar ngomong itu dan kejemuan ngomongnya memang agak serius kan, agak dikata lugu lah, mungkin jujur lah tingkat ini. Ketika dia ngomong melo meras nah. Melo meras mana? Ya aku melonian Pak meras ini nganunya itu madu. Jadi tingkat percaya aku tuh tadi 50 naik jadi 90. Tapi sayang ketika dibeli kan ya karena kita ini kan wong desa. Jadi wong desa ini para pemirsa ketika mencicip madu itu lah sudah terasa. Karena dulu kita masih kecil, ada yang madu zaman dulu ya. Kita tahu madu zaman dulu zaman sekarang berubah. Jadi kan ketika dulu kecil itu rasanya kan ngambil sendiri misalnya di hutan dekat rumah kan, karena rumah kita masih di kampung. Rasanya seperti itu kan, teringat di otak. Teringat di sini terasa. Ketika sekarang konsumsi madu yang beredar di pasar ternyata ada yang berbeda. Nah, itulah. Nah, ketika kemarin aku beli madu ini
ternyata oh ini rasa waktu kecil dulu kan. Iya, ini sama. Yang manis. Yang manis ya? Iya, yang manisnya. Kena yang pahit. Belum tahu dulu. Kita dulu pernah ada pahit. Belum ada yang pahit. Belum ketemu yang pahit. Berarti karena aku nih senang madu ini kan ini pahit sudah bagus lah. Berarti kalau ada minum madu manis bagus juga. Iya, iya. Ini juga kalau di artikel ini untuk kita yang sudah di atas ya kepala 4 lah ya, kan tulang biasanya. Itu namanya itu sebaya ya, paribaya ya. Parubaya. Parubaya ya. Di atas baya. Parubaya itu berarti umur rata-rata setengah abad ya. Iya lah, pokoknya umur-umur yang menjelang senja itu salah satu ya Pak. Kita kalau tua nggak. Tapi intinya madu ini perbesar madu ini sekedar memang kalau untuk obat ya untuk obat rohani ya, jasmani ya. Jasmani. Kalau rohani beda lagi. Iya. Kalau rohani lah tingkatannya zikir mungkin ya. Tapi ini jangan salah, ini tidak bisa mengobati buntu, tidak bisa. Nggak bisa. Ya kaki kamu buntu kan, iya. Akhirnya. Tapi berobat dengan madu jangan berharap seperti berobat pakai obat kimia. Cepat sembuh. Gitu. Ini rutin. Sama kayak dulu minum teh itu bagus. Minum teh baru segelas sudah mana rasanya? Iya. Baru segelas, baru seminggu, baru sebulan. Sementara orang minum teh yang dulu umur sampai tua sampai senja masih sehat, itu kan memang dari dulu dia konsumsi teh yang rutin dalam air hangat, bukan teh dingin. Jadi ini yang milenial ini maunya. Jadi kalau saya bisa berada, sahabat saya ini walaupun inilah kena terlentanya dia selain hari-hari sebagai kepala sekolah sebuah S1 SMP di Kota Lubulingga, dia juga ya karena keterlentahannya ini lah sampai berbicara tentang madu sampai ke obat. Ya saya khawatir nanti para kesehatan tidak bisa nyelas lagi kan. Nah ini Pak, ini juga dukung program balik program pemerintah Kota Lubulingga. Ayo ngelong ke Lubulingga kan harusnya 2022 kan, ini mundur lagi 2023. Oh jadi madu ini. Jadi makanya di mereknya Bukit Sulap. Jadi supaya bisa jadi oleh-oleh loh. Ini bukan hanya pokat, bukan hanya gula merah. Kita punya madu, bukan kopi apa? Tapi kopi duren ya. tapi susah kita ngomong Gus. Ya. Kalau orang bertanya kadang-kadang asli apa tidak? Ada Asli yang madu. bilang aku udah ingin ini madu yang asli. Kenapa? Katanya kalau madu asli itu mecah piring, mecah lemari, mecah gelas. Nah, itu madu-madu yang asli itu harus dibina. Tidak seperti itu. Jangan membuat orang takut dengan madu asli. Iya. Karena akhirnya dia ngomong, aku udah mau yang asli, aku nggak mau yang biasa baik. Karena yang asli tadi pikiran benaknya seperti itu, pelesetan maksudnya. Gurawan itu mungkin biasa, tapi lama-lama seperti dulu gurawan, mayat itu harus jaga, nanti dilombatin kucing hidup. Padahal yang melompat itu kucing hidupnya kan, bukan kalau kucing mati nggak mungkin melompat. Sama kayak gurawan seperti ini. Di masjid itu ada sejadah semayang nggak? Nah, nggak ada harusnya kan. Ada sejadah semayang, maksudnya sejadah tempat sholat atau sembahyang. Rupanya di pelesetan wong, aku udah mau katanya sholat di situ ngapo? Mereka sejadahnya Ya, kalau yang berdiri. uang yang serius nih kan akhirnya itu yang madu yang asli tadi juga kalau yang seriusnya kan akhirnya nggak, padahal kan nggak juga kayak gitu. Sama ibu tiri itu kejam, ternyata nggak seluruh ibu tiri kan. Ibu tiri lebih kejam ibu tiri daripada ibu kota. Tapi kan ibu kota sekarang lah jauh Gus. Iya. Sekarang kan ibu kota itu kan ditangkap kejam tuh sampai Padang. Sekarang Lebih kejam. Enggak, ibu kota sekarang kan katanya lapang. Iya, tapi lebih kejam Pak. Dia harus pindah. Sepi ya. Oke, Jauh banget mau pindah. Tapi nggak apa-apa. Jauh Lanjut. ngobrol tentang Mohon maaf. sampaikan Soal ibu kota. Ibu kota Nusantara itu ya. Ya, ibu kota negara. Ibu kota negara Ibu kota ya. negara. Namanya Nusantara. Aku nih yang salah berarti. Kami itu pikir ibu kota Nusantara, rupanya ibu kota negara. Namanya Nusantara. Tapi aku juga punya konten namanya Jelajah Masjid Nusantara. Iya. Masjid Nusantara di mana coba? Iya, maksudnya Nusantara tuh.
Jadi maksud yang menurut aku tuh Nusantara tuh ya di mana-mana maksudnya. Ya inilah Nusantara maksudnya itu. Kalau ada Nusantara apa lagi namanya? Rupanya pengertian kita dulu seperti itu. Ternyata Nusantara itu nama tempat. Makanya sekarang jadi nama ibu kota itu. Padahal uji kita Nusantara itu ya ini kita nih Nusantara. Pokoknya ada dua versi yang jelasin. Ada Nusantara itu namanya bentangan pulau-pulau. Bentangan pulau-pulau. Ada yang ngomongkan Nusantara itu nama tempat. Sudah terserahlah yang penting apapun namanya, apapun namanya, yang penting NKRI harga mati. Oh, itu biasa. Cuma harga matinya itu aku maksudnya. Harga mati pemain ini, pemain ini ya man. Tapi kalau usah pakai lambang biasa. Kayak merdeka. Ya, saya bela. Oh, para pemirsa dimanapun saja berada, tanpa terasa ya sudah bermenit-menit lah ngobrol dengan beliau ini. Ini sahabat lama, perjuangan, satu kuliah, tapi lain jurusan. Dari S1 lain jurusan, kemudian sampai S2 juga di Bengkulu, di Curug, lain jurusan. Walaupun berdampingan. Walaupun berdampingan. Yang hebat sebelah dinding. Yang hebat tuh ada sempat pindah ke Bengkulu. Oh, itu ya sudah seperjuangan. Tapi hebatnya, nah inilah. Itulah kembali berarti Benika tinggal Ika berarti. Oh iya biasa. Gus, tidak apa-apa kita agak melebar-lebar dikit ya. Masih disambung yang tadi apa? Itu tetap madu. Konsep itu tetap madu. Getir dalam kehidupan. Artinya, nah ini hidup ini memang harusnya harus susah-susah dulu memang benar. Karena kalau uang lah dari getir atau pahit dari susah itu pasti suatu saat ujungnya akan mengenyam kemanisan itu. Ini kalau dengar Endi tonton Bang John Effendi. Siapa? Epen Endi Bung Epen ya Bung Epen. Itu orang yang luar biasa itu, orang yang ngobrolnya talenta, berbicara politik dia mahir, berbicara tentang seni mahir, tentang lukisan dia mahir melukis, tentang percintaan juga dia mempertualang cinta. Tapi sayang, nah ini yang disayang dengan beliau itu Siko. Dia anjurkan yang terjun ke politik tidak mau. Ya, iya, masa aku kan lah kepalang. Kita ini kan ada semacam untuk merubah dunia ini kan. Mungkin dia lebih asik di dunianya, tapi bisa masih ngasih saran. Oh, itu ada yang seperti itu ya. Jadi biar aku di belakang layar. Gitu. Ay bahaya yang belakang layar terus. Aktor intelektual. Iya, aktor intelektual ini bahaya. Bisa menghancurkan sebuah negeri. Ini termasuk gibah bukan ini kalau? Kalau misalnya dimana saja berada, iya kita ini bincang-bincang seputar artinya dari madu tadi. Kalau sudah yang memang ngobrol-ngobrol yang sampai kepada negeri kan, ya memang negeri harus dipikirkan. John F. Kennedy, jangan tanya apa yang negeri berikan kepada kita, tapi tanya apa yang kita berikan kepada negeri. Kan hebat itu biasa itu. Itu bahaya kalau nanya sekarang. Rumah itu ya, pajak saro ya. Iya, pajak saro gitu kalau nanya itu. Ya karena apa yang kita berikan kepada negeri, kita saro namanya negeri. Oh sama aja ini Nagus, kita kalau ribut kan mikir utang negara kan. Aku udah galak pening aku. Iya. Kena utang aku deh. Kalau utang kita dewek tanggung jawab. Iya. Nah, yang bingung itu kalau utang enggak, tapi sudah ada usah. Ya sudah. Maksudnya maksudnya kita nih yang ringan-ringan baik kan. Aku lah ngomong sudah lah, udah salah nak mikir utang negara. Utang kita deh lagi. Banyak nian kan. Jadi kalau kita mungkin baru sampai mikir utang kita, nah utang negara mungkin banyak lagi yang mikir ya. Iya harus lah orang mikirnya. Siapapun yang kayak sambungannya dia mikir kalau utang. Iya bener. Jangan lagi kita lagi dibuat bingung lagi. Mudah-mudahan kita tidak diajak patungan bayar utang. Dah, kita itu tidak diajak bayar patungan. Cuma ingat kewajiban warga negara itu bayar pajak Gus. Ya. Kewajiban orang Islam bayar zakat. Nanti sah. Kita nak bayar pajak nunggu pemutihan.
Nah inilah rusaknya. Inilah rusaknya. Nak bayar pajak, tunggu pemutihan. Jadi tidak bayar dulu kan, nunggu 5 tahun baru bayar pajak. Nama mana itu Pak? Kajiannya? Nah, jadi kajiannya seperti ini. Makanya para ulama. Itu kan karena pahit juga. Iyalah intinya seperti ini. Kan maksudnya itu kan jangan harap kita ini akan bagus kalau kita dewek tidak bagus. Tak tahu pajak itulah selama kita kan lama nikmati, lama terpakai. Pakainya pemutihan puluh. Ketika yang sesuatu yang kita jengok tidak enak, yang kita nikmati tidak enak, berutuk. Nah, apa nggak berutuk? Tahu bahasa mana? Berutuk tuh berkeluh kesah, atau seuzon nih. Itu rusak juga itu sebenarnya. Jadi kalau bisa obrolan semakin malam, semakin larut, obrolan ringan, tapi insya Allah banyak maknanya. Nah tadi Pak pemutihan tadi. Sebenarnya kan ini nggak mau Pemutihan. lebaran, mau Pakai dulu, soalnya ini kan madu hitam. Ya, madu hitam. Apalagi berubah putih. Nah ini Kan, Mas. jadi ini kan Madu pahit pahit. hitam. Nah, jadi kalau pahit ini itu bisa membersihkan racun. Racun ya. Nah ini menjelang bulan Ramadan. Oh, ke arah putih ya. Ya, jadi kita pembersihan. Tapi dia kata pulau Detok. madu putih dia kata ya. Lagati. Oh, pembersihan tipe. Tadi kan kalau untuk yang fisik ini jasmani. Nah, detok ini salah satu detok fisik. Oh, detok, bro, Iya. TikTok kok tadi. Detok. Iya. Nah, nanti bulan Ramadan Ustaznya yang detok untuk Oh, iya, 1 pasti. bulan, 11 bulan gitu. Kalau Oh, iya. ini apa? Aman ya, Ustaz aman ya dari Riau ya. Jadi gini para bisa dimanapun saja berada. Jadi 11 bulan 1 bulannya untuk detok. Selama Ramadan, terus Rasulullah disunahkan ketika kita berbuka itu mencicipi makanan yang manis. Hati-hati. Karena kita nih, ya mungkin dipadu deh, ilmu fikih dipautkan dengan kesehatan dan kedokteran. Memang ketika lapar, ketika kita minum yang tidak manis mungkin kurang segar kan misalnya itu. Nah, berarti kan ala baiknya berarti kita mengonsumsi salah satunya madu. Tapi Rasulullah juga menganjurkan kalau madu ini jelas dalam Quran jadi obat. Iya. Tetapi Rasulullah menganjurkan ketika juga kita mencicipi kurma di sunat. Tapi ingat gosok kurma itu harus ganjil. Lanjut. Jadi kalau makan kurma satu, kalau udah satu tiga. Kalau udah tiga, lima. Nah mulai 9 berpikir ada yang lain yang makan. Habis. Semalam lah nyicip Iya. dari Nun. Oh iya Haji Nun kan umroh. Aku sempat ini juga komentarnya di waktu di Facebook. Oh mesti harus ditandangi dia tuh ya. Iya. Dia nyicip kurma Iya. kurma apa? Sekali ya. Iya. Acua. Wah cuma. Yang lembut, yang lembut. Oh lembut yang itu. Tapi bukan acua yang Itu ya? Kurma Para acua. pemirsa dimanapun saja berada, ngobrol-ngobrol tentang seputar madu sampailah melebar kepada kehidupan kekinian, tapi tidak tentunya tidak mengurangi rasa ini kan. Wajarlah kita semua manusia ini pemikiran terpadu kan berkembang, pemikiran berkembang. Jadi saya ini kalau ngobrol dengan dia ini ya sama ngobrol tentang aku pun ya Ke subuh tuh. sampai subuh sebenarnya. Tapi kalau lah sampai subuh, karena aku ada konten namanya gerakan pejuang supaya Pejuang subuh. Lanjut jadi. Lanjut. Ya, lanjut Jadi jawab subuh. mungkin itu ngobrol-ngobrol sekitar madu hitam. Intinya kalau bisa memang jangan diragukan madu hitamnya dong. Memang ternyata madu hitam ini dalam berapa banyak sarangnya ternyata tidak banyak sarangnya. Mungkin kalau dalam ilmu sialang itu namanya bidang namanya itu Gus. Beda. Bidang itu tempat sarangnya sampai semeter itu kan. Tapi memang dulu ketika orang mengambil sarangnya sampai 25 sarang, 25 bidang itu 30 kan. Dia tidak ketemu manis karena barang itu dijadiin satu Gus. Iya, benar. Tak ketemu pahit. Ya udah ketemu pahit itu kena diambil Ya, kau. benar. Kau dimasuknya semacam baskom besar kan diambil masuk situ. Ya kalau lah sudah umpama sarangnya 25. Di antara 25 cuma satu yang pahit. Lah dipandu dengan ini. Hilang. Hilang ini saja sebotol. Ini sebotol ini kan pahit. Seandainya kita ada madu yang 3 botol saja kita campur sudah berubah. Oh, rasanya lebih enak. Iyalah maksud aku artinya tidak segetir ini. Iya. Ya, tapi kalau bisa maksudnya ada biarlah madu lah yang baik, detil kehidupannya.
kehidupan yang sampai ketemu pahit menyakitkan. Ya, tapi intinya banyak berharap kepada Allah, jangan berharap kepada manusia, karena kalau berharap kepada manusia akan jadi pecundang, tapi kalau berharap kepada Allah pastilah ada. Allah karena sudah tahu. Demikian, tanpa terasa sudah hampir 20 menit ini tadi kata potong. Nah itu bersama beliau. Nanti ikuti konten-konten kami berikutnya. Jangan-jangan ini kan madu pahit atau madu manis atau madu pahit, madu sama-sama kan. Madu asli. Dan intinya seperti ini. Tapi ini madu, aku udah berani ngomong madu asli karena banyak kawan-kawan yang bilang kalau madu asli itu yang bisa mencai piring itu nah, mencai lemari itu lain ini, sopirnya lain. Kalaupun madu asli nggak ada yang mencen itu. Udah ada ya? Nggak boleh kita ngomong itu bersuzon. Oh susun lain ya. Cuma sakit hati ya? Tidak juga. Udah juga ya? Iya, itu manjo. Oh mah. Jadi kalau misalnya mana berada demikian, sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.